kepada semua pelayan-pelayan Tuhan di Rumah Sakit Advent Bandung yang luar biasa, yang selalu melayani orang-orang yang datang untuk memperoleh berkat kesembuhan dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, judul firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah hati-hati dengan pandangan. Ada sebuah sebutan yang mengatakan memorable people. Apakah yang dimaksud dengan memorable people ini? Memorable people adalah orang yang akan selalu kita ingat. Orang yang istimewa atau tidak biasa. Mengapa mereka harus diingat? Memorable atau diingat? Mudah diingat atau patut diingat? Terutama, perhatikan saudara-saudaraku, karena menjadi luar biasa dalam cara yang positif, bukan dalam cara yang negatif. Contoh memorable people. Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak tahu tentang Insinyur Soekarno? Mulai dari anak SD, mungkin dari taman kanak-kanak, sampai orang tua tahu siapa Insinyur Soekarno. Beliau adalah proklamator negara Republik Indonesia dan juga menjadi presiden yang pertama Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan ini. Mother Teresa, Ibu Teresa, begitu terkenal di seluruh dunia oleh karena kebaikannya. Dia sering menjadi inspirasi bagaimana berbuat baik. Dan bagi kita anggota gereja Advent, tentu akan selalu mengingat Ellen G. White. Seorang wanita yang dipilih Tuhan dan menjadi salah seorang pendiri gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Orang-orang yang masuk memorable people, yang pantas diingat, yang layak diingat, adalah mereka yang meninggalkan legasi, meninggalkan warisan yang akan dapat diingat dan sekali lagi menginspirasi banyak orang. Apakah legasinya itu, warisannya itu di dalam ruang lingkup keluarga, atau yang lebih luas lagi, di ruang lingkup bangsa, bahkan di ruang lingkup dunia ini. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari memorable people yang ditulis oleh Alkitab, yang terdapat dalam Lukas 17 ayat yang ke-32. Bunyinya adalah, ingatlah akan istri lo. Ayat ini hanya terdiri 4 kata. Begitu singkat, saudara-saudara. Tetapi ada sebuah kutipan yang mengatakan, satu kata penuh arti, satu kalimat beribu makna. Kita akan mempelajari kata dan makna dari kalimat ingatlah akan istri lo. Ketika kita berbicara atau membaca kata ingatlah akan istri lo, sering kita langsung memvonis bahwa malapetaka, nestapa yang dialami oleh keluarga Lot, penyebab utamanya adalah istri Lot, ibu Lot ini. Apakah benar demikian? Apakah memang istri Lot ini yang menjadi biang kerok dari peristiwa yang dicatat oleh Alkitab dan bahkan menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia akan satu peristiwa yang begitu memilukan? Sekali lagi, apakah itu memang satu-satunya kesalahan yang hanya dilakukan oleh istri Lot? Di TikTok ada lagu yang sering kita dengarkan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari siapa kira-kira yang menjadi sumber utama dari nestapa yang dialami oleh keluarga Lot ini. Cerita ini bermula dari Kejadian pasal yang ke-13. Pada saat Abraham
memanggil Lot dan mengatakan kepadanya, Lot itu adalah keponakannya dan Abraham itu adalah paman daripada Lot. Oleh karena harta mereka yang begitu banyak, domba-domba mereka yang begitu banyak, sehingga sering terjadi pertengkaran, percekcokan antara rombongan daripada Lot dan rombongan daripada Abraham. Abraham menyarankan supaya mereka berpisah agar tidak terjadi permasalahan di antara mereka. Kemudian Abraham membawa Lot untuk melihat tempat di mana mereka akan tinggal setelah mereka berpisah. Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Mari saudara-saudaraku perhatikan dengan baik-baik. Kita perhatikan ayat ini. Ayat yang 10 dari Kejadian 13. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah. Saudaraku, Lot sekarang menggunakan salah satu dari 5 panca indera kita, yaitu mata. Dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih. Saudaraku, perhatikan. Setelah dia menggunakan matanya, maka itu dikirim ke pikirannya. Seperti yang kita pelajari kemarin. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan pikiran. Masuk ke dalam otak. Diproses dalam pikiran Lot. Dan Lot memperhatikan bahwa seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur. Dan mereka berpisah. Lot memutuskan di dalam pikirannya untuk memilih seluruh lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Baik. Pena Inspirasi menuliskan di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 176. Di antara kota-kota yang terdapat di lembah Yordan, yang terindah adalah kota Sodom. Yang terletak di sebuah padang yang seperti taman Tuhan dalam kesuburan dan keindahannya. Pantaslah Lot memilih Sodom dan Gomora. Karena daerah itu indah, daerah itu subur. Tetapi saudara-saudaraku, mari kita perhatikan. Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang dipenuhi oleh pohon palem, pohon zaitun, bunga anggur, pohon anggur, dan bunga-bunga yang menyebarkan harum semerbaknya sepanjang tahun. Luar biasa ya. Coba saudara bayangkan. Sepanjang tahun kota Sodom dan Gomora itu harum oleh karena tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang tumbuh dengan subur di tempat itu. Sodom dan Gomora adalah pusat seni. Sodom dan Gomora adalah pusat perdagangan. Dengan pemikiran serta usaha yang sedikit, segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi oleh karena kesuburannya. Tetapi ada satu permasalahan. Penduduk Sodom dan Gomora ini malas. Oleh karena begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sodom dan Gomora itu adalah kota yang jahat. Nafsu paling jahat dan kejam ada di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, penduduknya menghina Allah dan hukum-hukumnya. Penduduk Sodom dan Gomora tadi saya sudah sampaikan malas. Hati-hati saudara-saudaraku. Malas. Orang-orang malas adalah bengkel setan. Itulah yang terjadi di Sodom dan Gomora. Dan orang-orang di Sodom dan Gomora itu menyerupai iblis. Begitu mengerikan sebenarnya situasi di Sodom dan Gomora. Dibalik daripada keindahan dan kesuburan daripada tanah di Sodom dan Gomora itu. Itulah sebabnya Sodom dan Gomora itu adalah Sin City. Adalah kota dosa. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 180. Orang muda dan orang tua sama-sama dipenuhi nafsu jahat. Tidak ada bedanya. Yang tua, yang muda, semuanya. Dengan saudaraku, di situ ada kata nafsu jahat.
Sodom, Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 181. Penduduk Sodom telah melampaui batas panjang sabar ilahi, batas yang tersembunyi antara kesabaran Allah dan murkanya. Api pembalasan segera akan diturunkan ke lembah sini. Saudara-saudaraku, kejahatan, dosa-dosa dari orang-orang Sodom ini sudah melewati ambang batas. Dan Tuhan telah menentukan untuk segera menghentikan dosa-dosa ini agar dia tidak semakin beranak pinak, akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Sodom dan Gomora indah, tetapi kota dosa. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah, pada waktu Abraham memilih, menunjukkan kepada Lot, Sodom dan Gomora, dia tahu bagaimana watak, moral, karakter, kehidupan, budaya yang begitu